Jadi orang-orang yang melampaui batas jangan diikuti. Ya tentu sudah kita bisa memahami yang seperti apa. Jadi orang musyrifin itu tadi kata Allah, oleh Allah bakal dimusnahkan. Jadi orang-orang yang melampaui batas jangan diikuti. Ya tentu sudah kita bisa memahami yang seperti apa melampaui batasnya. Tadi kan udah ada diterangkan yang seperti apa melampaui batasnya. Gitu. Ya termasuk yang tadi makan minum, udah kenyang masih aja terus. Jangan, berhentilah udah kenyang. Jangan melampaui batas. Apalagi memakan yang melampaui batasnya yang bisa membahayakan kepada diri kita. Maksudnya apa? Makanan-makanan yang bisa melahirkan penyakit. Dengan makan itu umpama tensi kita jadi tinggi, terus saja gitu. Dengan makan itu gula darah kita dari naik, terus saja. Jangan, walaupun disuruh-suruh jangan mau. Nah, apalagi yang lain pada konteks yang tadi itu, pada konteks penguasa atau pada konteks yang lain-lain, kita sudah bisa menggambarkan lah, memetakan yang melampaui batas itu yang seperti apa, itu jangan diikuti oleh kita. Jadi musyrifin di sini pada ayat Asy-Syu'ara ayat 151 ya, menunjukkan kepada tidak boleh mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas. Jadi surat Asy-Syu'ara ayat 151 menunjukkan kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang sudah melampaui batas. Tidak boleh mengikuti perintahnya. Jadi perintah apapun yang diperintahkan jangan diikuti, jangan ditaati. Jadi orang musyrifin itu tadi kata Allah, oleh Allah bakal dimusnahkan. Di sisi lain kepada orang musyrifin tidak boleh mengikuti, mentaati perintahnya. Tidak boleh mengikuti perintahnya. Nah, coba dilihat surat Al-Mu'min ayat 34. Surat Al-Mu'min, surat berapa itu? 40 ya. Surat 30 ayat 3 surat 40. Surat 40 ayat 34. Surat berapa? Surat 40. Al-Mu'min berapa? 151 ayatnya 40, ayatnya 34. Surat 34. Al-Ghafir itu kan Al-Mu'min. Suratnya ayatnya 34. Ayatnya benar. Tiga 40 ayat berapa Ber? Musyrifun, 28 dulu. Ghafir ya, Ghafir.
Bukan mukmin atau kafir. Salah. 28. Ya coba dibaca dulu yang ayat 28-nya. Nanti nyambung ke. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Terus, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah? Itu apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Rabb. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diberikan kepadamu akan menimpamu. Sebaliknya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang lebih batas dan pendusta. Jadi ini Siti Sarah berarti kan? Asia menjelaskan kepada Fir'aun, apa engkau akan membunuh kepada orang yang hanya menyatakan bahwa ya Allah sebagai Tuhannya, yang hanya menyatakan Tuhanku adalah Allah, gitu. Jadi kok begitu enteng untuk membunuh? Hanya orang menyatakan Tuhan Allah sebagai Tuhannya dibunuh. Jadi kan Fir'aun memproklamirkan diri yang Tuhan itu dia, gitu kan? Nah di sini padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, yaitu Nabi Musa. Fir'aun kan sudah disampaikan dari Nabi Musa tentang risalah Allah, tentang ketauhidan yang disampaikan. Dia tidak menerima. Bayangkan aja yang menyampaikannya Rasul, kita nggak ada Rasul. Saat Fir'aun menentang terhadap Tuhan itu, yang menyampaikan risalah ketuhanannya Rasul. Nabi Musa ditentang oleh Fir'aun. Ya. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa-dosanya. Artinya saking meyakinkan kepada Fir'aun bahwa yang namanya Rasul Musa itu benar-benar seorang Rasul, bukan pendusta. Gitu. Kenapa engkau sampai tidak yakin, tidak percaya dengan kerisalahan Nabi Musa itu? Di sini maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Nah, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Jadi ayat ini juga menerangkan seperti yang tadi, bahwa orang yang melampaui batas itu akan Allah siksa, musnahkan. Kan Fir'aun mesti tenggelamkan.
Waktu Nabi Musa menyeberang Laut Tengah, Fir'aun mengejar, Fir'aun naik ke daratan sebelah sana, laut ditutupkan, Fir'aun tenggelam. Nah, baru konon kabarnya di sana dia menyatakan ingin tobat. Ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Waktu muncul ke permukaan air. Pada malaikat Jibril. Wah, nggak ada tuh. Ini tobatnya udah telat, udah tenggelam baru tobat. Jadi menunjukkan tobat itu nggak bisa main dadak-dadak. Udah kepepet baru tobat. Belum kepepet mah. Ayo terus. Jadi menunjukkan tobat itu tidak bisa main dadak-dadakan. Jadi harus tobat itu dibiasakan, dirutinkan. Setiap melakukan sebuah kesalahan, segera sadar dan bertobat. Itu kan di surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi segeralah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah untuk mohon maghfirah dari Tuhanmu. Jadi ingin mendapat ampunan itu jangan nanti ajalah. Udah tua tobat. Gak ada itu yang namanya umur ditargetkan sampai tua atau gak ada perjanjian. Jadi tobat itu harus dilaksanakan setiap melakukan kesalahan, segera bertobat. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam surat itu, dalam masih surat Ali Imran dinyatakan, wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, apabila kalian melakukan perbuatan fahisah, perbuatan yang jelek, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri kalian, zakarullah, segera ingat kepada Allah, segera sadar, wastaghfiru lidzunubihim, dan bertobatlah dari dosa-dosa yang kalian kerjakan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang akan menerima tobat kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Jadi diperintahkan segera berhenti dari apa yang dikerjakan yang memang itu pekerjaan salah. Jadi kalau sudah melakukan kesalahannya jangan terus saja dinikmati, apalagi kesalahannya bentuk umpama ya bisa kenikmatan materi, bisa kenikmatan fisik, terus aja udah tahu salah. Segera berhenti, segera bertobat. Itulah yang bertakwa. Jadi orang yang mutakin itu orang yang segera bertobat manakala ia melakukan kesalahan, bukan tidak pernah salah, bukan. Itu. Jadi pada ayat ini kembali menegaskan bahwa orang-orang yang musyrikin itu akan dimusnahkan oleh Allah, akan terkena azab Allah. Kemudian di sini innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdusta atau melakukan tindakan yang berlebih-lebihan dan berbohong atau membohongkan aturan-aturan Allah. Dia akan memberi petunjuk. Maksudnya Allah akan dibiarkan mereka sesat. Jadi orang yang musyrik pun itu oleh Allah tidak akan ditolong untuk menjadi sadar. Akan Allah biarkan sesat-sesatnya. Itu akan Allah biarkan supaya makin sesat. Tidak akan diberi petunjuk. Di sini. La yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang
Musrifun, ya, melampaui batas dan melakukan pembohongan. Ya, namanya melampaui batas jelas telah melakukan pembohongan terhadap aturan Allah. Allah akan biarkan untuk lebih sesat, dibiarkan sesat. Coba dilanjutkan pada ayat 34. Bisa diberah. 34-nya. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Nah, ini kembali menguatkan ayat yang tadi. Menguatkan ayat surat Ghafir. Jadi pada ayat 34 lebih menguatkan. Jadi Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang beribadah. Maksudnya Allah akan biarkan. Akan dibiarkan. Sesat-sesatnya. Gitu. Seperti diterangkan surat Al-Baqarah. Terangkan surat Al-Baqarah. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah. Inilah Al-Quran. Petunjuk. Satu-satunya petunjuk. Wala ini tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Barang siapa yang mengikuti petunjuk hawa nafsunya, ba'da ja'aka minal ilm, sesudah datang kepadamu petunjuk tentang Islam, Al-Quran, malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Allah tidak akan memberikan pertolongan selama-lamanya kepada orang yang begitu. Jadi orang sudah tahu dengan hukum, hukum Al-Quran, tahu tentang ajaran pelaksanaannya dari sunnatullah, kita mengabaikan, malah menyingkirkan, membohongkan. Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Allah tidak akan menolong kepada orang-orang yang begitu. Artinya yang ayat ini Allah biarkan sesesat-sesatnya. Jadi orang yang musyrikin itu akan Allah biarkan sesesat-sesatnya. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau sadar-sadar, terus saja dia mengikuti kesalahannya. Terus aja malah dia mempertahankan kesalahannya. Padahal sudah datang, nah ini, sudah datang Nabi Yusuf waktu itu. Membawa risalah ketauhidan. Kamu nerima dari Nabi Yusuf, dari Nabi Musa, Nabi Yusuf memberi risalah tentang kenabiannya, yaitu tauhidullah, dia dan nerima. Dia tahu bahwa itu benar. Ya, bahkan di sini dikatakan tidak akan ada lagi nabi sesudah Yusuf wafat. Itu sampai seperti itu. Tidak akan lagi nabi rasul sesudah Yusuf wafat. Nah, pada ayat yang kedua ini, dua ini kembali menegaskan bahwa orang yang musyrikin itu tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk kebenaran. Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah kepada orang musyrikin. Dan kemudian juga mereka akan dimusnahkan oleh Allah dengan tingkah lakunya yang seperti itu. Nah, coba dilihat surat Az-Zariyat ayat 34. Surat Az-Zariyat. مسومة عند ربك للمسرفين. Nah,
pada surat 51 ayat 34 ini lebih menekankan janji Allah bahwa orang-orang melampaui batas itu akan dimusnahkan. Lihat aja nih. Musawwamatan inda rabbik lil musrifin. 34 yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi sekali lagi pada ayat ini lebih menekankan janji Allah bahwa orang-orang yang melampaui batas itu Allah musnahkan. Pertama tadi Allah tidak akan memberi petunjuk, dibiarkan sesat, kemudian Allah musnahkan. Ya contohnya lihat aja Firaun kan dimusnahkan oleh Allah. Banyak contoh-contoh yang lain, kaum Ad, kaum Samud, Nabi Lut, Nabi itu apa? Nabi Nuh, habis semuanya. Nah, saudara sekalian, jadi istilah musrifin ini, kesimpulannya, istilah dari Allah kepada orang yang berlebih-lebihan. Dicontohkan berlebih-lebihan dinamakan minum. Nah, kemudian contohkan lagi berlebih-lebihan. Kemudian tidak musrifin ini juga diistilahkan kepada orang yang tidak tahu diri kepada pertolongan Allah. Sudah ditolong, balik lagi ngaco. Sudah ditolong, kurang ajar lagi kepada Allah. Jadi musrifin ini istilah kepada orang yang berlebih-lebihan makan minum, kepada orang yang tidak tahu diri, gitu ya. Kemudian juga musrifin ini dialamatkan kepada para pemangku jabatan yang bertindak sewenang-wenang, tidak adil, bertindak sewenang-wenang, tidak adil, korupsi, melakukan tindakan-tindakan di luar perundang-undangan yang sudah disepakati. Kemudian orang-orang yang melampaui batas jangan pernah mau mengikutinya. Surah Asy-Syu'ara 151. Jadi orang-orang yang melampaui batas tidak boleh diikuti. Biarkan aja mereka. Jangan ditaati, jangan diikuti. Ya. Selanjutnya juga orang-orang yang melampaui batas Allah menjanjikan untuk membinasakan mereka. Mereka akan dibinasakan oleh Allah. Termasuk di dalam surat Ghafir ayat 28 dan 34. Itu menguatkan janji Allah, mereka orang-orang yang berlebihan itu oleh Allah tidak akan diberikan petunjuk dan dibinasakan. Bahkan pada surat Az-Zariyat seolah-olah ditandai, mana orang-orang yang sudah melampaui batas itu. Jadi ditandai ini sudah diprogram gitulah, bukan ditandai kayak ini. Sudah diprogramkan orang-orang yang melampaui batas pasti Allah binasakan. Nah, saudara sekalian, jadi dengan satu istilah musrifin saja dalam Al-Quran kita dengan metode Al-Quran Al-Quran dapat memahami beberapa pengertian. Yang ternyata musrifin itu tidak hanya satu pengertian dengan pengertian berlebih-lebihan saja. Tapi ternyata ada beberapa pengertian. Yang semua pengertian itu adalah untuk kita sebagai mau'idah. Jangan sampai terjadi pada diri kita tingkah laku yang seperti ini. Baik dalam skup kecil, skup besar. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan bermasyarakat, ya sampai kepada di sini ya, skup yang lebih tinggi, yang lebih besar lagi. Itulah yang sekalian kajian tentang istilah musrifin. Mudah-mudahan ya menjadikan sebuah mau'idah bagi kita dan wawasan tentang pemahaman Al-Qur'anul Karim. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.